Pemirsa, program cek kesehatan gratis sekolah resmi diluncurkan oleh pemerintah secara serentak di berbagai daerah. Lebih dari 53 juta pelajar menjadi sasaran program yang ditujukan untuk mendukung dini masalah kesehatan anak usia sekolah. Membahas lebih jauh soal ini, kita akan sama-sama terhubung via sambungan Zoom dengan Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Ibu Wiwit. Selamat siang Mbak Valerie, Mbak Marcel, salam sehat. Salam sehat. Ibu Wiwit, bagaimana nih pelaksanaan dari cek kesehatan gratis di hari pertama di sekolah-sekolah? Iya, tadi sebenarnya sudah ada 12 lokasi yang untuk cek kesehatan gratis anak sekolah ini ya, dimulai hari ini, hari Senin 4 Agustus. Tadi sudah diinfokan ada beberapa sekolah, kemudian ada SLB, kunjungan para menteri, bahkan Pak Menteri sendiri, Pak Menteri kita turun sendiri. Nah, sampai sejauh ini laporannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Para siswanya itu seperti tadi di TV dilihat girang ya, bahkan mereka dengan senang hati mau untuk diperiksa. Tadi juga saya di Depok dengan SD Global Prestasi juga senang, mereka semua menyambut dengan gembira. Kemudian mereka olahraga yang kelas 4 dan 5 tes kebugaran, kemudian diperiksa diperiksa mata, telinga, gigi, semuanya senang. Mudah-mudahan itu akan menular kepada anak-anak yang lain yang kita akan melakukannya secara bertahap ya, karena ada 53 juta peserta didik di 230.000 sekolah. Jadi mudah-mudahan hari pertama ini akan menularkan kebahagiaan untuk sama-sama diperiksa kesehatannya untuk SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP kelas 1 kelas 3 dan SMA kelas 1 sampai kelas 3. Baik, targetnya itu cukup nasional ya Bu ya, artinya seluruhnya 53 juta siswa akan mengikuti CKG sekolah. Nah, bagaimana strateginya Bu agar program ini efektif dan juga merata menjangkau semuanya? Ya, tentunya bertahap. Jadi sebetulnya Puskesmas sudah bekerja sama dengan sekolah, kemudian tadi ada Dinas Kesehatan, kemudian bahkan Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, kemudian juga Kementerian Agama, Komdiji juga semuanya. Itu nanti akan terutama yang ada di peserta didik itu akan berkolaborasi. Jadi misalnya SD-nya, SDA, dia akan berkolaborasi dengan petugas puskesmas, ditentukan hari apa, jam berapa, berapa anak yang akan diperiksa. Tidak bisa semuanya memang, tapi bertahap. Insya Allah sampai di akhir tahun ini semuanya akan tercapai. Jadi, dan persiapan-persiapan itu sudah melibatkan tadi koordinasinya. Bahkan 7 hari sebelum pelaksanaan, itu puskesmas koordinasi dulu dengan para pesantren, kemudian sekolah, bahkan juga dengan orang tua murid, menggulirkan ada kuesioner-kuesioner yang harus dijawab oleh orang tua, terutama untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kalau kelas 4, 5 mungkin masih bisa, mereka lancar bisa diajak bicara, tapi untuk anak SD biasanya orang tua yang akan mengisi, mendampingi. Begitu juga untuk anak SMP bisa diberikan langsung, masih manual, tetapi nanti akan dimasukkan ke dalam, tadi kata Pak Dinas Kesehatan, masukkan ke dalam ASIK, baru masuk ke dalam aplikasi mereka, baru masuk ke dalam ASIK di Kemenkes. Jadi secara bertahap, tapi tetap ada koordinasi 7 hari sebelum pelaksanaan dan 2 hari sebelum pelaksanaan. 2 harinya ini adalah puskesmasnya mengecek hasil-hasil kuesioner yang sudah diberikan itu, kemudian mempersiapkan alat-alat kesehatannya, kemudian bahan habis pakainya, supaya kegiatannya tidak akan tersendat dengan jumlah siswa yang sudah ditentukan bersama. Ya, Ibu Wiwit, lalu bagaimana dengan penentuan jenis pemeriksaan bagi para siswa dan apakah ada pemeriksaan yang menjadi prioritas? Nggak semuanya ada sesuai dengan usia ya Mbak. Jadi kalau misalnya anak kelas 1, 1 sampai 6 itu 7 sampai 12. Nah, kalau anak yang kelas 1 sampai kelas 3 itu diperiksa mata, telinga, gigi gitu ya. Terus kemudian juga kalau kelas 4 ditambah dengan kebugaran. Kebugaran itu jadi mereka nanti lari di lapangannya mereka, dicatat gitu. Tapi sebelumnya tentu harus sarapan. Kemudian ada tekanan darah. Untuk anak SD itu nggak ada yang namanya cucuk darah ya Mbak. Cucuk darah tuh yang untuk kalau kita ngelihat gulanya dan segala macam itu enggak. Tapi itu sudah ada untuk anak SMP dan SMA, akan dicucuk darahnya tangannya yang sedikit itu untuk melihat
gula darahnya. Nah, itu berlaku ada beberapa ruangan dibagi. Jadi ruangan ini untuk periksa gigi, kemudian mata, telinga, kemudian yang lainnya, dan sebelah sini adalah untuk pemeriksaan mata karena kan kalau periksa mata harus satu ruangan sendiri panjang gitu. Jadi ada ruangan untuk periksa mata, ruangan pemeriksaan yang lainnya baru di satu ruangan. Ada 2 ruangan yang dipersiapkan untuk pemeriksaan masing-masing. Dan itu untuk anak-anak SD dan SMP, SMA. Kalau SMP ditambah dengan tadi cucuk darahnya, kemudian ada pemeriksaan juga kesehatan reproduksi melalui kuesioner, dan ditambah juga ada mulai kita perkenalkan dengan pemeriksaan mental health itu melalui kuesioner juga. Begitu juga untuk anak SMA, sama dengan anak SMP. Jadi ada pemeriksaan gizi, kemudian mata, telinga, gigi, anemi, reproduksi, kemudian kuesioner yang kesehatan jiwa, kemudian juga ada yang untuk merokok atau tidaknya. Itu melalui kuesioner yang nanti diberikan sebelumnya, atau kalau anak-anak besar pada saat itu bisa langsung mengisi. Gitu, Mbak. Baik. Ya Bu Wiwit, sebetulnya kalau bicara soal usia anak atau sampai dengan remaja ya kalau di sekolah, masalah kesehatan apa sih Bu yang paling sering ditemukan yang bisa dibilang cukup serius, jadi harus menjadi perhatian setelah CKG ini? Nomor 1 di anak-anak kita lihat hasil yang kemarin juga udah ketahuan bahwa ada banyak karies gigi. Itu banyak tuh, itu merata untuk anak-anak sekolah. Kemudian juga yang harus kita perhatikan juga udah mulai dengan kesehatan mental, karena kita tahu bahwa belakangan ini kita sering lihat ada berita bahwa bahkan anak SD pun juga sudah mulai depres, kemudian anak SMP dan SMA. Nah, itu yang makanya kita mulai memperkenalkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dan yang juga perlu adalah gula darah, karena kita tahu bahwa makanan saat ini kan banyak pemanisnya, ya kan? Dan itu nggak dipungkiri Mbak, makanan itu enak banget kalau dilihat. Ada donat, ada apa segala macam, dan itu pasti tergiur. Nah, itu yang harus kita edukasi sebetulnya, supaya mereka tidak menjadi nanti yang tadinya nggak sakit, karena dengan bad habit yang seperti itu, maka mereka nanti akan punya penyakit itu. Nah, itu yang kenapa perlu cek kesehatan setiap tahun, untuk melihat bahwa jangan sampai mereka terpapar. Kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak bolehin mereka makan, boleh, tetapi mungkin harus ada jumlahnya, kadarnya, berapa mereka harus makan, dan itu perlu edukasi dari petugas puskesmasnya, kemudian guru-guru sekolahnya, dan juga memperkenalkan makanan sehat itu seperti apa. Karena dari mereka lah, kesehatan dari mereka lah itu awal untuk kita nanti ke depannya, apalagi kita tahu bahwa ada Indonesia Emas 2045. Gitu, Mbak. Oke Ibu Wiwit, terkait dengan keberlanjutan dari program ini, sebenarnya CKG sekolah hanya sifatnya 1 kali pelaksanaan atau akan dilakukan secara berkala, dan apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Akan dilakukan secara berkala, tetapi 1 kali dalam setahun dan di awal pelajaran. Kalau dulu pernah sebetulnya sebelum ini, tapi dilakukan hanya untuk anak-anak kelas 1 yang baru masuk. Nah, kalau sekarang karena cek kesehatan gratis itu meliputi 280 juta jiwa Indonesia, orang Indonesia, jadi semuanya dapat dari kelas 1 sampai kelas 6, semua leveling dapat, kemudian kelas 1 sampai kelas 3, kelas SMP, dan 1 sampai kelas 3 SMA. Itu akan dilakukan secara bertahap dan setiap tahun. Kenapa tadi seperti saya katakan bahwa kita akan menjaga anak-anak kita ini untuk tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Untuk supaya mereka pada saat belajar mereka akan fokus. Karena apa? Karena mereka sehat. Kalau mereka sehat, mereka fokus belajar, maka mereka akan mendapat nilai yang terbaik. Gitu ya. Jadi itulah dia Indonesia Emas 2045. Kita mulai dari awal di sini untuk anak-anak. Jadi cek kesehatan gratis itu yuk kita sukseskan. Soalnya kan itu adalah pemenuhan hak hidup untuk anak-anak Indonesia. Baik, jadi cek kesehatan gratis sebagai langkah awal yang justru paling penting Ibu ya, krusial untuk mengetahui kondisi kesehatan dari anak-anak generasi penerus. Terima kasih Bu Widiawati sudah menyampaikan kepada kami bagaimana kick off cek kesehatan gratis sekolah hari ini. Sudah bergabung di Newsline juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.